Gereja mula-mula itu tidak asal ditulis, saudaraku, tapi memang ini yang sangat penting. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, ini untuk tindakannya. Bukti yang terharu itu, tergores itu, mendalam itu, apa yang harus ku berbuat? Jadi gampang, saudaraku. Ini kadang-kadang kalau orang belum ada hati yang terharu itu kepada firman, belum ada penyerahan. Karena terharu kepada firman harus ada penyerahan untuk bertindak. Tapi kita kadang-kadang untuk menuntut ke situ, takut nanti tersinggung, takut dia nanti marah. Jadi kita kadang-kadang bingung juga. Apalagi orang kalau belum pernah terharu hatinya kepada firman, gampang sakit hati. Bukan karena dengar firman, tapi tersinggung. Jangan sampai begitu, saudaraku. Tapi kalau sudah hatinya terharu kepada firman, ini saudaraku setia. Biar sampai mengalami ujian cobaan gak bakal lari. Bahkan seperti Yesus, dia boleh merendahkan diri. Dan dalam keadaan manusia dia mengambil posisi hamba. Biasanya kita kalau posisi-posisi ini harus yang terbaik, aku harus di atas. Itu manusia. Tapi kalau Yesus, dia paling atas, tapi dia paling ambil yang rendah. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap itu kesetaraannya yang harus dipertahankan, melainkan mengambil rupa manusia. Dan dalam keadaan manusia, dia mengambil posisi hamba. Dan di dalam keadaan posisi hamba, dia setia, taat sampai. Nah, ini saudaraku. Jadi perjalanan ini gak boleh tanggung-tanggung. Kita gak boleh berkata kalau masih hidup, aku udah baik. Sebelum kita dites sampai kepada seperti Yesus mati tersalib. Nah, nanti dalam akhirnya dia harus bisa berkata, sudah selesai. Sudah genap. Harus begitu, saudaraku, ketaatan. Bukan asal taat. Ada orang bilang aku sudah baik, nanti masih bisa kena seperti apa? Siapa? Ayub. Ayub sudah merasa dia paling baik. Dalam Ayub 27, aku sudah tidak salah, aku sudah tidak Allah ini enggak adil kepada saya. Tapi nanti kalau Tuhan sudah tunjukkan semua keberadaan Allah itu, kututup mulutku, aku ini enggak ada apa-apa ini. Nah, karena Tuhan sudah bilang nih, ayo, waktu kamu itu aku menciptakan langit bumi, kamu di mana? Ya belum ada. Waktu aku menciptakan semua, kamu bagaimana? Ya nggak bisa berpikir apa-apa. Wah, baru dia tahu, rupanya aku ini nggak ada apa-apa. Baru dia rendah hati. Tuhan, Engkaulah yang harus dipuji, disembah. Dan mulai saat itu terus dalam hatinya, terserah Engkaulah Tuhan. Ya, Tuhan bilang sama Ayub, ya doakanlah yang menyakitimu. Haleluya, saudaraku. Ini juga hal yang sangat susah ini. Ya, kalau kita sudah disakiti hati sama orang lain, kadang sampai mati nggak mau lagi mengampuni. Bahasa Batak, merdumu. Kita nambah. Kenapa di sini ada? Jangan, saudara-saudaraku, ya. Kita harus masuk di Yerusalem baru. Tidak ada cacat, tidak ada noda, tidak ada dosa sedikit pun. Karena Tuhan akan menjaga itu. Dia harus berkata, lihat, semua aku jadikan baru. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita nggak boleh merasa aku udah cukup baik. Belum. Ukuran kita bukan si tua. Walaupun kita harus juga dengar dan ikut kepala di bumi, tapi itu pun belum, karena masih ada kekurangannya. Tapi ukuran kita harus Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Ini karena apa? Tidak menganggap kesetaraannya, mempertahankan
kealahannya. Nah kita ini kadang bukan benar pun masih bertahan, dalam dosa juga bertahan, dalam kesalahan juga, dalam kebodohan, dalam kekurangan masih mau bertahan. Bagaimana dia maju? Tuhan sendiri begitulah, ya, kesabarannya, bagaimana rendah hatinya, walaupun dalam rupa Allah tidak mempertahankan itu sebagai satu hal yang harus dipertahankan. Kita sering sekali membaca Filipi 2 mulai ayat 5. Hendaklah kamu memiliki pikiran seperti yang ada di dalam Yesus Kristus. Ayat 6. Walaupun dalam rupa Allah tidak mempertahankan sebagai satu hal yang dipertahankan. Ayat 7 melainkan telah mengosongkan dirinya mengambil rupa dan hamba. dan menjadi sama dengan manusia. 8 taat Memerdekakan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. inilah. Jadi tindakan dari terharu itu nanti harus taat sampai mati. Itu tindakannya itu, saudaraku. Makanya ini gereja mula-mula punya ini, mereka bertahan. Semuanya apapun yang terjadi, saudaraku. Polikarpus itu dipacu juga, bukan rasul sebagai jemaat, tapi taat juga sampai mati. Perempuan disebut Blandina, ya, banyak saudaraku. Nah tadi Rasul Paulus pancung kepalanya sampai kayak bola tung 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 gitu. Nah, dan itulah mujizatnya, biar orang ingat barangkali ya. Langsung di situ setiap jatuh itu ada sumur air yang jernih, karena 3 kali jatuh kan. Kalau mainannya anak-anak itu, main apa itu? Richard, gitu. Main apa itu? Gitu. Tapi kalau kepala Yesus jatuh, Paulus jatuh, langsung jadi sumur yang bening 3. Kalau Rasul Petrus, dia bilang begini, kalau Yesus itu disalibkan kepalanya ke atas, aku tidak layak seperti itu. Sampai dalam matinya juga dia harus beda. Biarlah kepalaku ke bawah. Cuma tertulis yang mana, jangan tanya begitu, karena ini yang sejarah. Jadi saya baru sedikit sejarah ya dengan yang tertulis. Jadi di dalam sejarah begitulah, saudara-saudaraku. Itu awal gereja mula-mula, semua mereka yang memiliki terharu, dan hati yang terharu itu artinya kardian dalam bahasa Yunaninya, dan itu tertusuk dalam-dalam, sangat tersentuh, sangat terharu untuk sampai melakukan kehendak Tuhan. Inilah arti terharu itu, saudara. Itulah dasar gereja mula-mula. Makanya maju terus. Dan kalau ini belum ada, nanti seperti bahasa Batak, salaman dasar, segaluhutan. Gak semua yang tahu gitu. Itu kalau kita punya sawah biar 1 hektar, nanti kalau ini sudah diset semua dikumpul satu tempat, itu bisa disusun itu semua. Jadi awalnya itu di dasarnya ini, disitulah. Nanti kalau enggak, gitu. Iya gitu. Iya. Jadi sama dengan bangunan. Kalau salah bikin pondasi, bangunannya hancur, roboh nanti. Makanya banyak kerohanian yang roboh, gak bisa maju, gak bisa melakukan kehendak Tuhan, biasa-biasa, terus tidak ada perkembangan. Semoga kita gak begitu, saudara. Tapi perjalanan kita harus seperti mereka, biarpun mereka jauh, tapi karena mereka tidak hanya tinggal di Jepang, dan sudah sampai di mana, di Hong Kong ya, di Hong Kong. Karena kalau dari sana itu bisa di Hong Kong, bisa di Jepang,
bisa di Dubai, bisa di Filipina, itu start sebentarnya itu. Karena nanti dari Amerika 16-17 jam ya ke Hong Kong atau ke Narita ke mana gitu, baru dari sana 7 jam lagi ya, 4 jam. sekitar 4 jam baru sampai di bandara. Gitu. Jadi kita ini rohaninya itu jangan stuck, saudaraku. Ada sasaran itu. Nah, banyak orang masih begitu itu enggak tertusuk hatinya. Jadi kita itu tertusuk hatinya, menyesali keterbelakangan, menyesali kekurangan, menyesali kalau tidak berhasil. Tertusuk hati harus sampai di situ. Nah ini jangan enak-enak terus, sudah nggak maju enak-enak terus, makan bakso, makan somai, makan mie, enak-enak aja sampai Tuhan datang. Bagaimana bisa terangkat nanti? Nggak bisa. Kita harus maju rohani. Yang diangkat oleh Tuhan adalah yang dewasa rohani. Dewasa rohani itu artinya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan, melakukan kehendak Tuhan, dan taat setia sampai apapun yang terjadi. Semoga Tuhan tolong kita semua. Karena yang kita ikuti juga begitu. Yesus juga sudah memulai begitu. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah untuk dipertahankan, tapi merendahkan diri dan mengambil rupa manusia. Haleluya. Jangan kita pertahankan apa-apa pun. Duniawi pun kalau Tuhan kasih bersyukur. Tapi jangan itu, saudaraku. Justru nanti itu banyak membuat orang tidak maju lagi. Dulu belum ada mobil, cuma lihat lewat mobil aja, dilihat begini sampai nggak kelihatan lagi, sampai asapnya sudah habis jauh lagi. Tapi kadang-kala orang sudah dapat mobil, nggak ingat Tuhan lagi, mobilnya aja yang bilang disayang-sayang. Janganlah saudaraku, apapun Tuhan kasih, boleh Tuhan kasih kita pangkat yang tinggi. Semoga Tuhan kasih semuanya. Nah, mudah-mudahan harus berkembang. Saya doakan juga itu. Tapi nanti kalau sudah dapat, jangan hatimu di situ. Tetaplah hatimu kepada Tuhan. Perhatikanlah perkara yang di atas, jangan yang hanya di bumi. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, itu sebabnya terharu itu satu menyesali yang tidak baik. Terharu itu juga mengambil tindakan. Itu sebabnya mereka berkata, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Coba dong kalau semua bisa berkata begitu, kan aku tinggal ngomong. Kalau semua sudah berani, apa yang kami harus perbuat? Berarti aku tidak takut-takut lagi. Saya kadang-kadang takut kalau saya bilang orang tidur masuk surga, nanti takut-takut aku dipikir juga. Nggak ini apa? Tapi kalau semua sudah mulai berkata, apa yang harus kami perbuat? Tinggal ngomong saja, saya nggak mikir-mikir lagi. Jadi kalau belum mau seperti itu, saudaraku, ya terpaksa kita harus pintar-pintarin. Kalau tanahnya masih keras, ambil apa? Air. Kalau sudah ambil air, diapain, saudaraku? Bahasa Bataknya dilutak-lutak. Tahu dilutak-lutak. Seperti apa? Mau bikin batu bata itu, dijak-jak, pokoknya gitu, pok-pok gitulah, ya kan? Nah, tapi kalau sudah ada hati yang sudah terharu, nggak pakai pikir-pikir begitu. Tinggal, harus ini, dan semua berjalan. Wah, itu cepat sekali, saudaraku, maju rohaninya. Jadi kalau ini kadang-kadang, pendeta apa ini? Khotbahnya begitu, menusuk-nusuk. Lah, ini harus tertusuk. Harus tertusuk. Kan namanya terharu itu. Itu juga tusuknya itu nggak boleh kayak periksa darah. Harus tertusuk dalam. Haleluya. Amin, saudaraku. Nah, ini firman Tuhan. Kita bukan asal-asal ya. Nanti diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan juga terharu melihat orang yang sungguh-sungguh
juga ya kalau mendengar firman Tuhan, ya kalau si Marta itu apa kerjanya? Sibuk dapur, sibuk makan, sibuk apa? Tuhan bilang apa? Marta, hanya satu yang perlu. Maria sudah mengambil apakah itu yang perlu, yang terbaik. Duduk di kaki Tuhan dan terus baca anak-anak terus mendengarkan firman Tuhan. Mau baca dulu? Ya, boleh. Lukas 8, Lukas 10 ya, bacalah. Biar siap kalau kita lihat. Ayat 39 ya, biar cepat. Mulai 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Iya, jadi saudara-saudaraku, Maria ini adalah yang begitu cinta akan Tuhan, dan pembuktiannya dia mengambil posisi di kaki Tuhan, duduk terus mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Makanya kalau dengar firman Tuhan, dengarin yang baik. Memang ya kadang sekarang ini canggih. Orang bisa lihat firman Tuhan dari handphone. Tapi kalau lihat handphone tapi bukan dengar firman Tuhan, kenalah dia. Itu coba nih saudaraku, sebenarnya harus yang khusus, karena handphone itu sudah untuk orang, sudah untuk penjahat, sudah untuk apa semua. Tapi kalau Alkitab nggak mungkin. Loh, di Malaysia aja Pastor Mak kasih Alkitab di situ, marah-marah orang. Karena itu hanya kepada orang yang rindu. Haleluya. Ini saudaraku. Jadi kalau boleh ya punya Alkitab lah semua. Kalau boleh, karena kita bikin yang khusus hanya untuk Tuhan. Coba dulu kita baca sambungan dari ini dalam Yohanes 11. Biar cari dulu di ejaan lamaku ini. Yohanes 11 ayat 38. Coba. Ayat 38. Ya. Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ya, jadi dalam ejaan lama di sini bukan Yohanes tapi Yahya. Pasal 11 ayat 38, maka ibalah hati Yesus. Mana lebih bagus, terharu atau iba? Iba. Iba ya, kasihannya. Nah, kenapa?
Karena Maria ini itulah keluarga yang tiga itu tadi. Sama kan Marta Maria tadi yang dalam Lukas pasal berapa? 10. Nah sekarang Yohanes pasal 11. Kalau orang yang selalu suka dengarkan firman Tuhan, Tuhan itu perhatikan dalam segala masalah. Bukan kita yang duluan rasa sakit, Tuhan juga rasa sakit. Makanya di sini disebutkan, ya, maka ibalah hati Yesus. Kalau di awali ayat 37, tetapi di antara mereka itu ada pula yang berkata, tiadakah berkuasa ia yang mencelipkan mata orang yang buta itu, membuat supaya orang ini juga dianggap jangan mati. Maka ibalah hati Yesus. Nah ini, jadi saudaraku, orang yang suka dengan firman, yang mengasihi Tuhan, pasti hati Tuhan yang terdahulu tergerak. Dan bukan hanya semua, ini ada prioritas bagi orang yang suka dengan firman sampai hatinya terharu. Haleluya. Nah ini, miliki posisi ini. Jadi Tuhan tidak asal begitu saja memberi. Kalau lihat berapa Yakub? 12. Ada yang lebih terberkati. Gak sama berkatnya. Mengapa? Bukan karena Tuhan itu pilih kasih, tapi Tuhan memberkati orang yang mengasihi dia. Dan kepada orang yang mengasihi dia, itu diutamakan oleh Tuhan. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya ada lagi kalau kita perhatikan, ya, hati Yesus juga terharu saudara-saudaraku kalau lihat orang begitu rindu datang dengan firman Tuhan. Coba dulu Markus pasal 6 ayat 34. Coba dulu Markus 6 ayat yang ke? Iya, 34. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ya, banyak orang itu datang kepada Yesus. Jadi saudaraku, terlebih kalau kita datang beribadah penuh dengan kerinduan, itu sudah menggerakkan hati Tuhan. Tinggal berdoa gampang saudaraku. Tapi kalau tidak ada kerinduan untuk menyerahkan diri supaya kita dibentuk sesuai kehendak Tuhan, ibadah kita nanti paling cengengesan, kakak baru apa, asal datang, mungkin bisa juga berkata haleluya haleluya, tapi belum periksa diri juga itu. Belum minta ampun, tapi haleluya, haleluya. Jadi menyembah itu ringan semua. Ini saudara-saudaraku. Tapi ibadah kita jangan begitu. Ibadah orang-orang yang rindu kepada Tuhan. Sampai Tuhan melihat itu saja, hati Tuhan sudah terharu. Untuk menolong saudaraku. Jadi enggak susah. Apalagi Maria saja nanti kasih tahu, Tuhan sudah busuk dia, jangan lagi. Sampai dia berkata begitu. Oh, itu supaya engkau melihat kemuliaan Tuhan. Kan begitu saudara-saudaraku. Tadi di dalam, ya, Yohanes pasal yang ke-11 itu. Tadi sudah kita baca itu. Ayat 38. Ayat 40. Ya, sampai ke 44. Ya, itulah saudara-saudaraku. Jadi hati yang terharu. Yesus juga terharu melihat orang-orang yang merindu sungguh-sungguh, yang mengasihi kepadanya. Mengasihi Tuhan itu apa? Dia dengarkan firman dan mau melakukan. Ini cara kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Nah, dimanapun orang yang rindu dengan firman dan melakukan firman, oh, itu. Karena itulah nanti cara Tuhan membuat kita sampai tidak bercacat celah. Di rumah saja, kalau ada orang
udah ditutup. Ditutup pakai apa? Headset. Jangan pakai headset, nanti Tuhan panggil nggak dengar-dengar. Ini saudaraku. Oh, kemarin pakai headset di apa? Di rel kereta api, nggak dengar, tabrak mati saudaraku. Itulah. Aku sama Bu Gembala lihat baru masuk sekolah, lewat kami di rel itu. Sekali tabrak pas di mata kami paling depan di situ. Jadi lihat di seberang, pum, sekali mati 5. Itu saudara. Hah? Ya banyak lah itu gitu. Jadi kepada Tuhan buka telinga. Sekali Tuhan berfirman, 2 hal yang kita dengar. Kok bisa begitu? Ya itu kesembuhan. Ada roh kita juga nyambung saudaraku. Bukan cuma telinga. Makanya dalam Mazmur 62 ayat 12, ayo kita baca. Ayat yang ke-12. Satu kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Satu kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar. Kadang berpuluh kali Tuhan berfirman, dia belum dengar apa-apa. Nggak berubah-berubah, nggak bertobat-bertobat. Tapi saudaraku, kalau yang benar-benar mengasihi Tuhan, satu kali Allah berfirman, 2 hal kita sudah dapat. Wah, ini luar biasa sekali saudaraku. Nah, makanya sudah kelihatan itu. Kalau mau ibadah itu sudah harus siap-siap dia. Wah, ini hari Sabtu. Oh, besok ibadah dia harus siap-siap ya. Lah ini sudah mau kebaktian cuma masih tidur. Blanket. Selimutan. Ya bagaimana saudaraku? Nanti sudah amin-amin, baru dia nyampe. Gak ada lagi berkat. Orang ini aja ketiduran. Kata orang gak ada lagi berkatnya. Sudah di mana? Ayam duluan saudaraku. Karena apa? Ayam udah jam 3 aja udah udah gitu saudaraku. Jadi ada kerinduan, bukan cuma di badan, tapi di hati yang sungguh-sungguh mendalam. Ada kerinduan kita. Bangsa Israel itu selalu dipersiapkan. Dan kalau mereka di sana disebutkan, ya hari Sabtu itu memang begitu kalau di sana. Itu adalah harinya Tuhan. Jadi untuk hari Sabtu itu mereka persiapkan makanan apa semua. Nanti pada hari Sabtu Sabat itu nggak boleh kerja apa-apa, semua hanya khusus untuk Tuhan. Nah, tapi hanya jangan dibully juga. Benar-benar dari dorongan dipimpin Roh Kudus. Itu sebabnya ini semua harus ada pimpinan Roh Kudus. Dan supaya ada pimpinan Roh Kudus, kita tidak boleh keras hati. Nah, jadi keras hati itu kelihatan. Ini sama ini bukan di gereja. Ya, karena semua ini keras, bentar itu berantem. Berbudi suami istri, ini keras, berantem. Berteman juga, berantem. Kakak adik juga, berantem. Jadi jangan ada keras-keras hati. Harus hatinya lembut. Apalagi jemaat Tuhan semua tidak boleh ada keras hati. Dan itu tidak akan bisa nanti hatinya tertusuk untuk diisi oleh firman Tuhan. Jadi biasakan, apalagi mamanya jangan disonggak-songgak. Mamanya juga apa tidak itu? Jangan dibentak-bentak orang tua. Nah, yang bentak-bentak itu biasanya ada keras hati itu di dalam. Merasa paling baguslah, merasa paling segala semuanya lah itu. Nah, itu sebabnya saudara-saudaraku, kita harus ada kesungguhan kepada kesungguhan. Ya, gak ada keras hati saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, jadi kita sudah melihat orang yang hatinya tergerak ataupun tadi kita mendengar dia kardian itu
hati yang selalu seperti di dalam ya Kisah Rasul 2 tadi, maka apa disebut Kisah Rasul 2:37 terharu. Ya, hati yang begitu tertarik kepada Tuhan, kehendaknya, ya, ini sangat diperhatikan Tuhan untuk diberkati Tuhan. Bahkan berkat yang tidak hanya biasa-biasa, tidak hanya di bumi ini, tapi keberkatan di sini, keberkatan sampai Yerusalem. Biarlah Tuhan tolong kita, biar Tuhan memberkati kita semuanya. Apapun masalah kita, seperti Maria, walaupun dia kematian, saudaranya sudah busuk selama 4 hari, tapi karena dia selalu suka akan firman, tergerak hati Tuhan untuk menolong. Dan semua masalah itu supaya engkau bisa melihat kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata, "Hei Lazarus, bangkitlah." Dan orang yang sudah mati dan berbau busuk itu bisa pulih semuanya. Dan Lazarus hidup. Kita pun hidup kekal selama-lamanya. Semuanya diberkati. Mari kita datang kepada Dia. Saudara-saudaraku, ada yang kita harus perhatikan supaya kita jangan menjadi gereja yang bahasa saudaraku ini gereja kulit saja. Jadi jangan hanya gereja atau Kristen kulit saja, harus sampai ke dalam hati dan tidak stuck, tapi bertumbuh dan berkembang. Inilah yang harus terjadi dalam kita, dan sasaran itu tidak boleh berhenti. Harus kita siap bagi hari kedatangan Tuhan, untuk Tuhan bawa nanti masuk Yerusalem baru dalam semua proses yang Tuhan sudah tentukan, sehingga kita nanti semua tidak ada lagi penduduk DKI, tidak ada penduduk Amerika, dan semua kita penduduk Yerusalem baru. Tidak ada lagi siang, tidak ada malam, karena tidak pakai waktu lagi. Jam berapa kamu tiba? Tidak ada lagi begitu. Tapi semua suasana siang, semua suasana indah, semua di dalam kemenangan, semua dalam sukacita. Itulah di Yerusalem baru. Makanya saudaraku, kita mau sungguh-sungguh. Jangan lagi digoda oleh iblis kesana kemari. Kalau kamu mau bersama dengan saya, apalagi menyembah saya, ku kasih semua dunia ini. Nah, itu orang dia pun dikasih rumah di Jakarta, dia sudah gak mau. Cuma karena macet. Tapi kalau kita, saudaraku, karena Tuhan, kita mengutamakan yang terutama, kerajaan surga. Apa yang harus kita miliki? Gereja mula-mula, saya mau ajak kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, saya mohon jemaat yang akan baca. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ya, kita sudah membaca, saudara-saudaraku. Apa yang saya mau lebih menyampaikan bagi kita, gereja mula-mula itu bisa berkembang sampai kuat, tahan segala ujian, sehingga seperti Rasul
Paulus dipenggal kepalanya di Roma. Dan menurut sejarahnya, begitu dipenggal langsung itu kayak balon jatuh. Dan kepala itu seperti balon juga, melenting, tek, tek, tek gitu. Jadi nggak langsung jatuh, plok, gitu enggak. Jadi dipenggal kepala, tuk, jatuh sini, jatuh sini, jatuh sini. Dan ceritanya bagi mereka itu menjadi 3 sumur air yang paling jernih. Itu kata mereka. Saya baca di sejarah gereja. Saudara-saudaraku, itu diawali dengan hati yang sangat terharu, ya, mendengarkan firman Tuhan. Jadi gereja yang bisa berkembang itu harus ada ini. Kalau tidak nanti ya gereja kulit, setahun sama, 2 tahun sama. Jadi cerita saya nanti sama, bayi si 5 kilo, sebulan 5 kilo. Wow, hebat ya, amazing. 5 kilo kan. Tapi sayangnya setahun 5 kilo, 2 tahun 5 kilo, 10 tahun 5 kilo juga. Sudah mau menikah umur 25, tapi 5 kilo ya nggak laku, nggak jadi, masih 5 kilo, ya. Orang kan nggak umum lagi sebegitu. Iya kalau kucing 5 kilo bisa. Nah ini kan orang. Nah ini saudara-saudaraku, itu sebabnya harus ada hati yang terharu mendengar firman. Itulah hati yang dimiliki oleh gereja mula-mula, sehingga gereja mula-mula itu bisa berkembang terus, berkembang. Inilah saudaraku, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Nah ini saudara-saudaraku, kita mau belajar sedikit karena mengikuti zaman, gak apa-apa. Ini kalau dari bahasa Yunaninya, ini terharu ini itu kardian, dan artinya itu ditusuk sangat dalam. Nah itu, jadi terharu itu sampai ditusuk di hati, jadi sangat dalam. Kalau kita cek darah, tidak boleh dalam-dalam, nanti berdarah terus, nggak bisa berhenti. Jadi itu ada ukurannya, tek. Baru kayak digigit nyamuk udah selesai. Tapi kalau ini gereja mula-mula itu, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Jadi sangat terharu inilah yang disebut itu kardian, artinya ditusuk sangat dalam. Tertusuk bukan di sini, bukan di sini, tapi hati. Makanya kalau orang sakit hatiku, padahal tak ditampar, yang ditampar sininya, tapi hatinya sakit. Sakit hatiku katanya, sakit hati aku lihat dia. Saudaraku, tapi kita tidak boleh sakit hati karena begitu. Kalau tertusuk hati karena mendengar firman, nah itu baik, saudaraku. Inilah bagaikan tanah liat yang baik. Kalau Tuhan menciptakan manusia pada mula pertama, itu untuk sekarang, gereja sekarang, mendengarkan firman Tuhan, jangan keluar masuk dari sini, keluar dari sini. Tapi harus masuk dalam hati, dan hati itu juga harus sampai merasa tertusuk. Tertusuk untuk apa? Menyesali kekurangan. Dan ada juga keinginan sesudah tertusuk hati, tersentuh. Apa tindakan yang kulakukan? Mau berbuat apa saya ini? Nah ini yang banyak sekali orang Kristen gak ada. Lama pun gak ada hatinya, aku mau berbuat apa-apa. Tapi Tuhan yang selalu disuruh berbuat apa? Minta ini, jagai saya. Ya Tuhan gak bisa apa. Ya memang Tuhan mau, saudaraku. Tapi kalau hanya
kita butuh itu. Tuhan, aku sakit, sembuhkan. Tapi kalau itu saja yang menjadikan dasar kita, tidak bisa berkembang. Sehingga nanti mereka itu boleh di dalam fase yang perjalanan 3 tingkat dari Mesir, baru sampai di Laut Kosong, Gunung Sinai, baru yang kedua dari Gunung Sinai ke Sungai Yordan. Wah, di situ semua mati. Hanya tinggal 2 yang hidup, adalah Joshua dan Kaleb. Yang lain ini menunjuk sudah jadi Kristen, yang keluar dari Mesir, sudah mengalami mukjizat, pertolongan, bebas, bahkan keluar dengan harta kekayaan, sampai mereka membangun rumah Tuhan. Tidak ada sumbangan dari mana-mana, tidak ada proposal, tapi di dalam hutan belantara bisa membangun kemah tabernakel yang begitu mahal. Lampunya saja 54 kilo emas. Nah, itu luar biasanya, saudara-saudaraku. Jadi jangan Kristen kulit, jangan Kristen ikut-ikutan, jangan salah-salah, jangan tanpa pengalaman maju. Nanti jadi ceritaku baik 5 kilo. Jangan sampai begitu, saudaraku. Tapi Tuhan mau memberkati kita. Amin. Tuhan mau pakai kita. Amin. Dan nanti selamat bertemu semua di Yerusalem baru. Yang dari Amerika diangkat, dari Indonesia diangkat Tuhan, dari Asia diangkat Tuhan, dari Afrika diangkat Tuhan, Australia diangkat Tuhan, seluruh muka bumi diangkat oleh Tuhan. Tapi ini dasar pertama. Gereja mula-mula itu tidak asal ditulis, saudaraku, tapi memang ini yang sangat penting. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, ini untuk tindakannya. Bukti yang terharu itu, tergores itu, mendalam itu, apa yang harus ku berbuat? Jadi gampang, saudaraku. Ini kadang-kadang kalau orang belum ada hati yang terharu itu kepada firman, belum ada penyerahan. Karena terharu kepada firman harus ada penyerahan untuk bertindak. Tapi kita kadang-kadang untuk menuntut di situ, takut nanti tersinggung, takut dia nanti marah. Jadi kita kadang-kadang bingung juga. Apalagi orang kalau belum pernah terharu hatinya kepada firman, gampang sakit hati. Bukan karena dengar firman, tapi tersinggung. Jangan sampai begitu, saudaraku. Tapi kalau sudah hatinya terharu kepada firman, ini saudaraku setia, biar sampai mengalami ujian cobaan gak bakal lari, bahkan seperti Yesus dia boleh merendahkan diri, dan dalam keadaan manusia dia mengambil posisi hamba. Biasanya kita kalau posisi-posisi ini harus yang terbaik, aku harus di atas, itu manusia. Tapi kalau Yesus, dia paling atas, tapi dia paling ambil yang rendah, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap itu kesetaraannya yang harus dipertahankan, melainkan mengambil rupa manusia. Dan dalam keadaan manusia dia mengambil posisi hamba, dan di dalam keadaan posisi hamba dia setia, taat sampai. Nah, ini saudaraku, jadi perjalanan ini gak boleh tanggung-tanggung. Kita gak boleh berkata kalau masih hidup aku udah baik, sebelum kita dites sampai kepada seperti Yesus mati tersalib. Nah, nanti dalam akhirnya dia harus bisa berkata sudah selesai, sudah kena. Harus begitu, saudaraku, ketaatan. Bukan asal taat. Ada orang bilang aku sudah baik, nanti masih bisa kena seperti apa? Siapa? Ayub. Ayub sudah merasa dia paling baik. Dalam Ayub 27, aku sudah tidak salah, aku sudah tidak, Allah ini enggak adil kepada saya. Tapi nanti kalau Tuhan sudah tunjukkan semua keberadaan Allah itu, ku tutup mulutku, aku ini gak ada apa-apa ini.
Nah, karena Tuhan sudah bilang begini, ayo, waktu kamu itu aku menciptakan langit bumi, kamu di mana? Ya belum ada. Waktu aku menciptakan semua, kamu bagaimana? Ya nggak bisa berpikir apa-apa. Wah, baru dia tahu, wah rupanya aku ini nggak ada apa-apa. Baru dia rendah hati. Tuhan, Engkaulah yang harus dipuji, disembah. Dan mulai saat itu terus dalam hatinya, terserah Engkaulah Tuhan. Ya, Tuhan bilang sama Ayub, ya doakanlah yang menyakitimu. Haleluya saudaraku. Ini juga hal yang sangat susah ini. Ya, kalau kita sudah disakiti hati sama orang lain, kadang sampai mati nggak mau lagi mengampuni. Bahasa Batak, merdumu. Kita nambah. Kenapa di sini ada? Jangan saudara-saudaraku, ya. Kita harus masuk di Yerusalem baru. Tidak ada cacat, tidak ada noda, tidak ada dosa sedikit pun. Karena Tuhan akan menjaga itu. Dia harus berkata, lihat, semua aku jadikan baru. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita nggak boleh merasa, aku udah cukup baik. Belum. Ukuran kita bukan si tua. Walaupun kita harus juga dengar dan ikut kepala di bumi, tapi itu pun belum, karena masih ada kekurangannya. Tapi ukuran kita harus Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Ini karena apa? Tidak menganggap kesetaraannya, mempertahankan kealahannya. Nah kita ini kadang bukan benar pun masih bertahan. Dalam dosa juga bertahan, dalam kesalahan juga, dalam keperluan, dalam kekurangan masih mau bertahan. Bagaimana dia maju? Kalau Tuhan sendiri begitulah, ya, kesabarannya, bagaimana rendah hatinya, walaupun dalam rupa Allah tidak mempertahankan itu sebagai satu hal yang harus dipertahankan. Kita sudah sering sekali membaca Filipi 2 mulai ayat 5. Hendaklah kamu memiliki pikiran seperti yang ada di dalam Yesus Kristus. Ayat 6. Walaupun dalam rupa Allah tidak mempertahankan sebagai satu hal yang dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya mengambil rupa dan hamba. dan menjadi sama dengan manusia. 8. Taat Merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Inilah. Jadi tindakan dari terharu itu nanti harus taat sampai mati. Itu tindakannya itu, saudaraku. Makanya ini gereja mula-mula punya ini, mereka bertahan. Semuanya apapun yang terjadi, saudaraku. Polikarpus itu dipacu juga, bukan rasul sebagai jemaat, tapi taat juga sampai mati. Perempuan disebut Blandina, ya banyak saudaraku. Nah tadi Rasul Paulus pancung kepalanya sampai kayak bola, tung 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 gitu. Nah, dan itulah mujizatnya, biar orang ingat barangkali ya. Langsung di situ setiap jatuh itu ada sumur air yang jernih, karena 3 kali jatuh kan. Kalau mainannya anak-anak itu, main apa itu? Richard, gitu. Main apa itu? Gitu. Tapi kalau kepala Yesus jatuh, Paulus jatuh, langsung jadi sumur yang bening 3. Kalau Rasul Petrus, dia bilang begini, kalau Yesus itu disalibkan kepalanya ke atas, aku tidak layak seperti itu. Sampai dalam matinya juga dia harus beda. Biarlah kepalaku ke bawah. Cuma tertulis yang mana, jangan tanya begitu, karena ini yang sejarah. Jadi saya baru sedikit sejarah ya dengan yang tertulis. Jadi di dalam sejarah begitulah. Saudara-saudaraku, itu
awal gereja mula-mula, semua mereka yang memiliki terharu. Dan hati yang terharu itu artinya kardian dalam bahasa Yunaninya, dan itu tertusuk dalam-dalam, sangat tersentuh, sangat terharu untuk sampai melakukan kehendak Tuhan. Inilah arti terharu itu, saudara. Itulah dasar gereja mula-mula, makanya maju terus. Dan kalau ini belum ada, nanti seperti bahasa Batak, salaman dasar, segaluhutan. Gak semua yang tahu gitu. Itu kalau kita punya sawah biar 1 hektar, nanti kalau ini sudah diset semua dikumpul satu tempat, itu bisa disusun itu semua. Jadi awalnya itu di dasarnya ini, disitulah. Nanti kalau enggak, gitu. Iya gitu. Iya. Jadi sama dengan bangunan. Kalau salah bikin pondasi, bangunan yang hancur, roboh nanti. Makanya banyak kerohanian yang roboh, nggak bisa maju, nggak bisa melakukan kehendak Tuhan, biasa-biasa, terus tidak ada perkembangan. Semoga kita nggak begitu, saudara. Tapi perjalanan kita harus seperti mereka, biarpun Amerika jauh, tapi karena mereka tidak hanya tinggal di Jepang, dan sudah sampai di mana, di Hong Kong ya, di Hong Kong. Karena kalau dari sana itu bisa di Hong Kong, bisa di Jepang, bisa di Dubai, bisa di Filipina. Itu start sebentarnya itu. Ya, karena nanti dari Amerika 16-17 jam ya ke Hong Kong atau ke Narita, ke mana gitu. Baru dari sana 7 jam lagi ya, 4 jam. sekitar 4 jam baru sampai di bandara. Begitu. Jadi kita ini rohaninya itu jangan stuck, saudaraku. Ada sasaran itu. Nah, banyak orang masih begitu itu enggak tertusuk hatinya. Jadi kita itu tertusuk hatinya, menyesali keterbelakangan, menyesali kekurangan, menyesali kalau tidak berhasil. Tertusuk hati harus sampai di situ. Lah ini jangan enak-enak terus. Sudah nggak maju enak-enak terus. Makan bakso, makan somai, makan mie. Enak-enak aja sampai Tuhan datang. Bagaimana bisa terangkan nanti? Nggak bisa. Kita harus maju rohani. Yang diangkat oleh Tuhan adalah yang dewasa rohani. Dewasa rohani itu artinya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan, melakukan kehendak Tuhan, dan taat setia sampai apapun yang terjadi. Semoga Tuhan tolong kita semua. Karena yang kita ikuti juga begitu. Yesus juga sudah memulai begitu. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaranya dengan Allah untuk dipertahankan, tapi merendahkan diri dan mengambil rupa manusia. Haleluya. Jangan kita pertahankan apa-apapun. Duniawi pun kalau Tuhan kasih bersyukur. Tapi jangan itu, saudaraku. Justru nanti itu banyak membuat orang tidak maju lagi. Dulu belum ada mobil, cuma lihat lewat mobil aja, dilihat begini sampai nggak kelihatan lagi. Sampai asapnya sudah habis, jauh lagi. Tapi kadang-kala orang sudah dapat mobil, nggak ingat Tuhan lagi. Mobilnya aja yang bilang disayang-sayang. Janganlah, saudaraku, apapun Tuhan kasih, boleh Tuhan kasih kita pangkat yang tinggi. Semoga Tuhan kasih semuanya. Nah, mudah-mudahan harus berkembang. Saya doakan juga itu. Tapi nanti kalau sudah dapat, jangan hatimu di situ. Tetaplah hatimu kepada Tuhan. Perhatikanlah perkara yang di atas, jangan yang hanya di bumi. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, itu sebabnya terharu itu satu menyesali yang tidak baik, terharu itu juga mengambil tindakan. Itu sebabnya mereka berkata,
apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara. Coba dong kalau semua bisa berkata begitu, kan aku tinggal ngomong. Kalau semua sudah berani, apa yang kami harus perbuat, berarti aku tidak takut-takut lagi. Saya kadang-kadang takut kalau saya bilang orang tidur masuk surga, nanti takut-takut aku dipikir juga. Nggak ini apa? Tapi kalau semua sudah mulai berkata, apa yang harus kami perbuat, tinggal ngomong saja, saya nggak mikir-mikir lagi. Jadi kalau belum mau seperti itu, saudaraku, ya terpaksa kita harus pintar-pintarin. Kalau tanahnya masih keras, ambil apa? Air. Kalau sudah ambil air, diapain, saudaraku? Bahasa Bataknya dilutak-lutak. Tahu dilutak-lutak? Seperti apa? Mau bikin batu bata itu, dijak-jak, pokoknya gitu, pokok gitulah, ya kan? Nah, tapi kalau sudah ada hati yang sudah terharu, nggak pakai pikir-pikir begitu. Tinggal, harus ini, dan semua berjalan. Wah, itu cepat sekali, saudaraku, maju rohaninya. Jadi kalau ini kadang-kadang, pendeta apa ini? Hopanya begitu, menusuk-nusuk. Lah, ini harus tertusuk. Harus tertusuk. Kan namanya terharu itu. Itu juga tusuknya itu nggak boleh kayak periksa darah. Harus tertusuk dalam. Haleluya. Amin, saudaraku. Nah, ini firman Tuhan. Kita bukan asal-asal ya. Nanti diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan juga terharu melihat orang yang sungguh-sungguh. Maria, dia ya kalau mendengar firman Tuhan, ya kalau si Marta itu apa kerjanya? Sibuk dapur, sibuk makan, sibuk apa? Tuhan bilang apa? Marta, hanya satu yang perlu. Maria sudah mengambil apakah itu yang perlu, yang terbaik. Duduk dekati Tuhan dan terus bahasa anak-anak terus mendengarkan firman Tuhan. Mau baca dulu? Ya, boleh. Lukas 8, Lukas 10 ya, bacalah biar siap kalau kita lihat. Ayat 39 ya, biar cepat. Mulai 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Iya, jadi saudara-saudaraku, Maria ini adalah yang begitu cinta akan Tuhan, dan pembuktiannya dia mengambil posisi di kaki Tuhan, duduk terus mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Makanya kalau dengar firman Tuhan, dengarin yang baik. Memang ya kadang sekarang ini canggih. Orang bisa lihat firman Tuhan dari handphone. Tapi kalau lihat handphone tapi bukan dengar firman Tuhan, kenalah dia. Itu coba saudaraku, sebenarnya harus yang khusus, karena handphone itu sudah untuk orang, sudah untuk penjahat, sudah untuk apa semua. Tapi kalau Alkitab nggak mungkin. Loh, di Malaysia aja Pastor Mat kasih Alkitab di situ, marah-marah orang. Karena itu hanya kepada orang yang rindu. Haleluya. Ini saudaraku. Jadi kalau boleh ya punya Alkitab lah semua. Kalau boleh, karena kita bikin yang khusus hanya untuk Tuhan. Coba dulu kita baca sambungan dari ini dalam Yohanes 11.
Biar cari dulu di ejaan lamaku itu. Yohanes 11 ayat 38. Baik, coba. Ayat 38. Ya. Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ya, jadi dalam ejaan lama di sini bukan Yohanes tapi Yahya. Pasal 11 ayat 38, maka ibalah hati Yesus. Mana lebih bagus, terharu atau iba? Iba ya, kasihan ya. Nah, kenapa? Karena Maria ini itulah keluarga yang 3 itu tadi. Sama kan Marta, Maria tadi yang dalam Lukas pasal berapa? 10. Nah, sekarang Yohanes pasal 11. Kalau orang yang selalu suka dengarkan firman Tuhan, Tuhan itu perhatikan dalam segala masalah. Bukan kita yang duluan rasa sakit, Tuhan juga rasa sakit. Makanya di sini disebutkan, ya, maka ibalah hati Yesus. Kalau di awali ayat 37, tetapi di antara mereka itu ada pula yang berkata, tiadakah berkuasa ia yang mencelipkan mata orang yang buta itu, membuat supaya orang ini juga dianggap jangan mati. Maka ibalah hati Yesus. Nah ini, jadi saudaraku, orang yang suka dengan firman, yang mengasihi Tuhan, pasti hati Tuhan yang terdahulu tergerak. Dan bukan hanya semua, ini ada prioritas bagi orang yang suka dengan firman sampai hatinya terharu. Haleluya. Nah ini, miliki posisi ini. Jadi Tuhan tidak asal begitu saja memberi. Kalau lihat berapa Yakub? 12. Ada yang lebih terberkati. Gak sama berkatnya. Mengapa? Bukan karena Tuhan itu pilih kasih, tapi Tuhan memberkati orang yang mengasihi dia. Dan kepada orang yang mengasihi dia, itu diutamakan oleh Tuhan. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya ada lagi kalau kita perhatikan, ya, hati Yesus juga terharu saudara-saudaraku kalau lihat orang begitu rindu datang dengan firman Tuhan. Coba dulu Markus pasal 6 ayat 34. Coba dulu. Markus 6 ayat yang ke? Iya, 34. 34, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ya, banyak orang itu datang kepada Yesus. Jadi saudaraku,
Terlebih kalau kita datang beribadah penuh dengan kerinduan, itu sudah menggerakkan hati Tuhan. Tinggal berdoa gampang, saudaraku. Tapi kalau tidak ada kerinduan untuk menyerahkan diri supaya kita dibentuk sesuai kehendak Tuhan, ibadah kita nanti paling cengengesan, kakak baru apa, asal datang, mungkin bisa juga berkata haleluya, haleluya, tapi belum periksa diri juga itu. Belum minta ampun, tapi haleluya, haleluya. Jadi menyembah itu ringan semua. Ini saudara-saudaraku. Tapi ibadah kita jangan begitu. Ibadah orang-orang yang rindu kepada Tuhan. Sampai Tuhan melihat itu saja, hati Tuhan sudah terharu. Untuk menolong saudaraku. Jadi nggak susah. Apalagi Maria saja nanti kasih tahu, Tuhan sudah busuk dia, jangan lagi. Sampai dia berkata begitu. Oh, itu supaya engkau melihat kemuliaan Tuhan. Kan begitu saudara-saudaraku. Tadi di dalam ya Yohanes pasal yang ke-11 itu. Tadi sudah kita baca itu. Ayat 38. Ya, sampai ke 44. Ya, itulah saudara-saudaraku. Jadi hati yang terharu. Yesus juga terharu melihat orang-orang yang merindu sungguh-sungguh yang mengasihi kepadanya. Mengasihi Tuhan itu apa? Dia dengarkan firman dan mau melakukan. Ini cara kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Nah, dimanapun orang yang rindu dengan firman dan melakukan firman, oh itu. Karena itulah nanti cara Tuhan membuat kita sampai tidak bercacat celah. Di rumah saja kalau ada orang tua, tar. Apa itu? Nembak. Apalagi kupingnya ditutup. Bagaimana terharu orang kupingnya udah ditutup? Ditutup pakai apa? Headset. Jangan pakai headset, nanti Tuhan panggil nggak dengar-dengar. Ini saudaraku. Oh, kemarin pakai headset di apa? Di rel kereta api, nggak dengar, tabrak mati saudaraku. Itulah. Aku sama Bu Gembala lihat baru masuk sekolah, lewat kami di rel itu. Sekali tabrak pas di mata kami paling depan di situ. Jadi lihat di seberang, sekali mati 5. Itu saudara. Ya banyak lah itu begitu. Jadi kepada Tuhan buka telinga. Sekali Tuhan berfirman, 2 hal yang kita dengar. Kok bisa begitu? Ya itu kesembuhan. Ada roh kita juga nyambut saudaraku. Bukan cuma telinga. Makanya dalam Mazmur 62 ayat 12, ayo kita baca. Ayat yang ke-12. Satu kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Satu kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar. Kadang berpuluh kali Tuhan berfirman, dia belum dengar apa-apa. Nggak berubah-berubah, nggak bertobat-bertobat. Tapi saudaraku, kalau yang benar-benar mengasihi Tuhan, satu kali Allah berfirman, 2 hal kita bisa sudah dapat. Wah, ini luar biasa sekali saudaraku. Nah, makanya sudah kelihatan itu. Kalau mau ibadah itu sudah harus siap-siap dia. Wah, ini hari Sabtu. Oh, besok ibadah dia harus siap-siap. Ya. Lah ini sudah mau kebaktian cuma masih tidur. Blanket. Selimutan. Ya bagaimana saudaraku? Nanti sudah amin-amin, baru dia nyampe. Gak ada lagi berkat. Orang ini aja ketiduran, kata orang gak ada lagi berkatnya. Sudah di mana? Ayam duluan saudaraku. Karena apa? Ayam udah jam 3 aja udah kaku. Udah gitu saudaraku. Jadi ada kerinduan, bukan cuma di badan, tapi di hati yang sungguh-sungguh mendalam.
ada kerinduan kita. Bangsa Israel itu selalu dipersiapkan. Dan kalau mereka di sana disebutkan ya hari Sabtu itu memang begitu kalau di sana. Itu adalah harinya Tuhan. Jadi untuk hari Sabtu itu mereka persiapkan makanan apa semua. Nanti pada hari Sabtu Sabat itu nggak boleh kerja apa-apa, semua hanya khusus untuk Tuhan. Nah, tapi hanya jangan dibully juga. Benar-benar dari dorongan dipimpin Roh Kudus. Itu sebabnya ini semua harus ada pimpinan Roh Kudus. Dan supaya ada pimpinan Roh Kudus, kita tidak boleh keras hati. Nah, jadi keras hati itu kelihatan. Ini sama ini bukan di gereja. Ya, karena semua ini keras, bentar itu berantem. Dia punya suami istri, ini keras, berantem. Berteman juga, berantem. Kakak adik juga, berantem. Jadi jangan ada keras-keras hati. Harus hatinya lembut. Apalagi jemaat Tuhan semua tidak boleh ada keras hati. Dan itu tidak akan bisa nanti hatinya tertusuk untuk diisi oleh firman Tuhan. Jadi biasakan, apalagi mamanya jangan disonggak-songgak. Mamanya juga apa tidak itu? Jangan dibentak-bentak orang tua. Nah, yang bentak-bentak itu biasanya ada keras hati itu di dalam. Merasa paling baguslah, merasa paling segala semuanya lah itu. Nah, itu sebabnya saudara-saudaraku kita harus ada kesungguhan kepada kesembuhan. Ya, gak ada keras hati saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, jadi kita sudah melihat orang yang hatinya tergerak ataupun tadi kita mendengar dia kardian itu hati yang selalu seperti di dalam ya Kisah Rasul 2 tadi, maka apa disebut Kisah Rasul 2:37 terharu. Ya, hati yang begitu tertarik kepada Tuhan, kehendaknya ya ini sangat diperhatikan Tuhan untuk diberkati Tuhan. Bahkan berkat yang tidak hanya biasa-biasa, tidak hanya di bumi ini, tapi keberkatan di sini, keberkatan sampai Yerusalem. Biarlah Tuhan tolong kita, biar Tuhan memberkati kita semuanya. Apapun masalah kita, seperti Maria, walaupun dia kematian, saudaranya sudah busuk selama 4 hari, tapi karena dia selalu suka akan firman, tergerak hati Tuhan untuk menolong. Dan semua masalah itu supaya engkau bisa melihat kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata, "Hei Lazarus, bangkitlah." Dan orang yang sudah mati dan berbau busuk itu bisa pulih semuanya. Dan Lazarus hidup. Kita pun hidup kekal selama-lamanya. Semuanya diberkati.